Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Terima kasih Bima. banyak sudah memenuhi, Oh iya, sudah membantu kelompok KKN kami menjadi narasumber. iya. Salah satu tokoh juga ini Oh, teman-teman tokoh ya apa di ini? Sabirjo. Alhamdulillah dari kemarin dapat narasumber-narasumber yang memang bisa dibilang tokoh lah di Kecamatan Sabirjo ini, Bukan tokoh teman-teman. kartun ya? Bukan dong Ibu. Ya, Ibu boleh diperkenalkan diri dulu, Oh iya, nama saya Eko Sri Hartati, saya biasa dipanggil Tati. Ibu Tati. Saya ibu rumah tangga dan kebetulan mendapat amanah untuk menjadi direktur BUMDes Oke. di Desa Samirjo ini. Dan saya anak saya 3. Oh, anak Ibu 3. Iya, sudah punya cucu 4. Cucu. Oh, nggak kelihatan kayak punya cucu ya. Coba. Oke, Ya, Mas baik. Bima. Oke, baik Ibu. Ini by the way kita di episode kali ini take di Embung lagi tapi dengan latar yang berbeda. Iya. Di latar yang fresh ya Ibu ya. Oke, Ibu boleh diceritakan sedikit nggak mengenai sejarah Embung Dewi Nawang Wulan ini? Kok bisa namanya Dewi Nawang Wulan Ibu? Oh iya. Ya, awalnya sih begini ya. Jadi ini dulu kan tanah bengkok untuk kepala desa. Oh, oke. Nah, pada zaman masa pemerintahannya Pak Warsana itu hasil musyawarah desa bahwa di sini akan dibuat embung Oh, seperti untuk itu. penampungan air yang tujuannya itu sebagai tempat air tada hujan, karena kan kalau musim kemarau Ya. itu di sini tuh kan kering Kering ya, sekali kering ya. air sulit ya, makanya kan Pak Lurah mengambil kebijakan untuk membuat embung. Oh, Gitu. baik. Akhirnya di tanah bengkok milik kepala desa, untuk kepala desa. Kemudian setelah berganti masa kepemimpinan dari Pak Warsana ke Pak Suparjo, itu di sini di samping untuk embung itu untuk penampungan air keperluan irigasi sawah, itu dipergunakan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Destinasi wisata Nah, seperti karena- sekarang ini ya Bu ya. Ya, karena kebetulan tempatnya strategis. Di Strategis. sini kan jalur dari Sragen ke Ngawi, Oke. Sragen ke Magetan, gitu Oh, kan. berarti memang jalan raya ya Bu Iya, ya. sehingga bisa menjadi alternatif untuk tempat persinggahan. Gitu. Baik. Kebetulan juga kalau dari sana bisa sampai ke Kebun Teh, Kebun Teh. Karanganyar. Jadi ini perbatasan antara Kabupaten Ngawi dan Karanganyar. Oh, baik. Berarti memang dari segala arah banyak ya Bu ya. Betul, sehingga Pak Lurah punya inisiatif bersama perangkatnya, bersama warga masyarakat, diputuskan di musyawarah desa bahwa di Desa Samirjo ini akan didirikan destinasi wisata dan lokasi yang dipilih adalah di Embung ini. Baik. Nah, kebetulan waktu itu kita diminta untuk mengelola, dan di Embung ini awalnya namanya bukan Dewi Nawang Wulan, Mas. Oh, Mas Bima. Jadi dulu itu kan karena di sini tuh tempat nongkrongnya anak-anak muda. oh di gitu sini kan. nongkrongnya. Iya. Oke. Dan itu waktu itu dinamakan sama mereka ya, diberi nama Embung Waduk Galau. Oh, Waduk gitu. Galau. Terus saya mikir kok nggak enak sekali Waduk gitu ya. Galau, Mosok oke. kita di sini di tempat yang indah ini hanya untuk bergalau-galau. Sayang Bu ya. Ya, akhirnya kami berserta teman-teman yang ada di BUMDes Jadi Mulia Sentosa mencari inspirasi nama apa yang sekiranya cocok untuk Baik. tempat wisata ini. Kemudian muncul nama Dewi Nawang Wulan itu karena di sini Embung itu kita anggap satu danau ya, satu Ya. telaga gitu, telaga, dan kita ingat legenda Dewi Nawang Wulan dengan Joko Tarub. Oh, berarti memang ada Ya, ceritanya ya. betul. Baik. Kan Dewi Nawang Wulan itu kan bidadari dari Kayangan ya, Ya. yang mandi di air telaga, kemudian selendangnya itu kan disembunyikan oleh Joko Tarub ini, Joko Tarub. sehingga Dewi Nawang Wulan ini tidak bisa terbang kembali ke Kayangan, sehingga diperistri oleh Joko Tarub, Oh, gitu kan. baik. Nah, ini kita ambil hikmahnya apa, kita ambil isinya apa, bahwa
eh, di tempat Embung Dewi Nawang Wulan ini kita harapkan adalah menjadi sumber kesuburan, sumber kemakmuran bagi warga masyarakat Desa Sambirjo. Karena di legenda Dewi Nawang Wulan sendiri, Dewi Nawang Wulan itu kan kalau nanak nasi itu hanya dari sebulir padi. Sebulir padi. Ya, sebulir padi yang ditanak di satu, apa ya, kalau orang Jawa itu dandang itu ya. Itu bisa menjadi nasi yang tidak ada habisnya. Dan itu bilang kesaktiannya itu karena si Joko Tarub ini tidak menuruti apa yang menjadi nasihatnya Dewi Nawang Wulan, jangan membuka tempayan ya, tempat nanak nasi itu. Sehingga ketika dibuka ternyata hanya sebulir padi. Sampai di situ karena si Joko Tarub ini tidak menuruti nasihatnya Dewi Nawang Wulan, sehingga kesaktian Dewi Nawang Wulan hilang. Jadi padi itu tidak bisa berubah jadi nasi. Makanya apa yang tersirat di sini bahwa seseorang itu tidak baik kalau dia itu terlalu ingin tahu apa yang menjadi urusan orang lain. Gak boleh kepoan ya. Gak boleh kepo kalau istilah zaman sekarang ya. Itu. Terus kemudian juga dari sebulir padi ini kita diajarkan tentang kesederhanaan, tentang ketidakborosan gitu kan, sehingga kalau kita nanak nasi ya secukupnya saja kan, jadi tidak berlebihan ya, gitu ya. Itulah jadi kita ambil bahwa intinya ini adalah harapan bahwa Embung Dewi Nawang Wulan ini akan memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat, utamanya untuk pengairan sawah-sawah. Oh iya, karena kan di sekeliling ini sawah-sawah ya Bu ya. Karena kan kebetulan juga penduduk di Desa Sambirjo ini sebagian besar adalah petani. Itu Mas Bima. Sekilas tentang kenapa namanya Dewi Nawang Wulan ya. Di samping Dewi Nawang Wulan itu cantik sekali loh. Sehingga kan gambaran embung ini juga akan bisa secantik Dewi Nawang Wulan. Apalagi view-nya kalau pas ini kan ada di Gunung Lawu. Iya, betul. Gunung Lawu, kalau pagi itu kita bisa melihat sunrise. Kalau sore kita bisa melihat sunset. Sunsetnya jujur gitu. Bagus banget teman-teman. Ini real. Saya sering nyore di sini Bu soalnya. Sunsetnya bagus banget. Kalau sunrise sih bangunnya kan nggak pagi. Kurang pagi saya bangun. Dan banyak sekali juga pengunjung itu yang di luar dari Desa Sambirjo. Iya, memang tujuannya seperti itu ya Bu. Betul. Apalagi kalau pas tidak di musim kemarau ya Mas. Jadi kalau di musim hujan itu kan airnya penuh ya, sehingga kan luar biasa. Pemandangannya itu luar biasa memang. Jadi tertutup air Ibu ya. Betul. Dan tanaman-tanaman, rumput-rumput juga hijau. Oke, baik. Berarti tadi kan sudah diceritakan tentang filosofinya Ibu ya, sangat dalam. Memang yang itu menurut saya mencerminkan warga-warga di Desa Sambirjo ini. Nah, dulu awalnya untuk menjadi destinasi wisata itu boleh diceritakan nggak Bu? Strategi apa yang digunakan untuk mengembangkan yang dari awalnya hanya cerukan tanah dan bagaimana bisa kepikiran kayak ayo kita buat ini sekarang jadi ekowisata, itu seperti apa Ibu? Sebenarnya sudah dimulai dulu oleh beliau almarhum Bapak Sukarjo ya, Bapak Kepala Desa setelah Pak Warsana itu, dan jasanya juga banyak sekali. Jadi sudah dimulai waktu itu diberikan ornamen-ornamen dari bambu biar untuk menarik pengunjung. Dari bambu awalnya. Iya, dari bambu. Kemudian kami berpikir dengan berjalannya waktu itu kan kalau bambu itu kan mudah rapuh Bu ya. Sehingga terus kemudian juga dari desa itu diberikan dana 250 juta itu untuk pengembangan wisata di Embung ini. Kita gunakan karena waktu awal itu kan tujuannya kolam renang. Kolam renang otomatis kalau kolam renang kan kita butuh air ya, sumber air itu waktu itu belum ada, sehingga kita harus membuat
sumber air Sumber itu air. dulu. Ya, kita buat sumur dalam yang ada di ini bangunan kastil yang di belakang kita ini dalamnya ada sumur itu Mas. Oh, ada sumur di Iya, sini. sumur. Baik, baik. Iya. Jadi airnya cukup bagus, Baik. itu besar sehingga bisa mencukupkan kebutuhan untuk kolam renang dan tempat untuk bersih diri setelah Oke, renang baik, ya, dan untuk siram-siram tanaman di Siram-siram, sekitarnya. betul. Itu kemudian juga ini ada kita pengerasan lingkungan ya. Waktu itu tanahnya masih belum rata seperti Oh, berarti diratain nih. iya, Bu. iya, Oke. iya. Kita ini kan tanah uruk itu kemudian bisa rata, terus kemudian dana yang ada juga buat cor, terus ada paving, terus Iya. kemudian juga karena yang untuk sumber air sudah, kita butuh untuk kios persediaan orang kalau kesini bisa sekedar Bisa makan, jajan, ya, ya. jajan, Kios UMKM kita ya. buat ya kios. Kemudian untuk melengkapi itu ada fasilitas itu, Fasilitas ada itu. ayunan untuk mainan Ya. anak kecil gitu ya. Jadi semua itu sudah kita tuangkan di dalam master plan gitu Oke. ya. Juga waktu itu kita rencanakan juga ada di master plan itu untuk jogging track Mas. Jogging track. Jadi ya untuk mengelilingi embung itu. Oke. Dan ini alhamdulillah sudah mulai pengerjaannya. Sedang pengerjaan teman-teman. Ini sudah dimulai. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya sehingga apa yang menjadi harapan terutama warga masyarakat beserta pemerintah Desa Sambirejo itu bisa segera terwujud. Kita punya tempat wisata yang bisa kita pamerkan di luar daerah, bisa menjadi ciri di desa kita, ciri khas desa kita, menjadi kebanggaan kita bersama. Di samping itu juga bisa menambah pendapatan asli desa. Itu yang terpenting itu Mas, karena selama BUMDes ini berdiri juga belum bisa memberikan apa-apa untuk pemerintah desa utamanya dan warga masyarakat Sambirejo pada umumnya. Oh, baik. Mudah-mudahan kedepannya segera bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan asli. Amin, amin. Itu Mas Bima. Oh, baik. Berarti tadi kan jogging track sedang dibangun nih, Bu. Makanya ini ada iklan truk ya. Iya, ada iklan yang Ada iklan lewat. Wirawiri. Mobil besar ya, truk molen ya. Ini lagi. Iya. Nanti kita kasih klipnya teman-teman ya. Nanti kita liatin pembangunan jogging tracknya memang Iya. untuk difokuskan untuk ruang aktivitas olahraga juga ya Bu ya. Betul. Ini sebenarnya bisa dijadikan sarana-sarana untuk banyak acara kalau saya lihat Ibu tadi. Seperti tadi teman-teman kalau misalkan tahu nih nanti kita kasih lagi nih klipnya. Acara sama Bupati sama Pak Rektor UNS tadi di Embung Dewi Nawangwulan ini. Pak Rektor dan Bupati aja datang ke sini loh ya Bu ya. Ke Embung Dewi Nawangwulan di sini gitu. Nah, memang sejauh apa yang sebenarnya visi Ibu dalam melihat embung ini? Apakah ini sudah batas mentoknya atau menurut Ibu masih bisa dikembangkan lagi? Masih sangat-sangat besar kemungkinan untuk berkembang ya, karena ini juga tempat yang warung-warung ini sudah digunakan Mas. Betul. Jadi kalau ada pertemuan arisan, kemudian senam itu ya sering sekali mengadakan event di sini. Ada juga pelatihan itu dilaksanakan di warung UMKM itu. Kita juga pernah mengadakan lomba seni menggambar, mewarnai anak-anak usia TK sampai dengan SD. Oh, baik. Ya. Dan kenapa dulu punya wawasan untuk ada kolam renang ya? Karena di sini ini kan banyak sekali di sekitar Desa Sambirejo ini. Kebetulan kan kita Desa Sambirejo itu ada di ibu kota kecamatan, gitu ya. Sehingga banyak sekali sekolah-sekolah. Ada dari playgroup sampai dengan SMA ya. Itu sehingga kan untuk sarana olahraga renang itu kalau mau olahraga renang itu kita harus jauh pergi ke Sragen. Oh iya, jauh kota ya. Sehingga kita punya inisiatif untuk
membangun kolam renang ini biar yang sekolah-sekolah di sekitar kita ini tidak jauh-jauh mengadakan olahraga. Oh baik, gitu, jadi kalau misalnya mau renang di embung aja ya teman-teman. Yang Sragen juga boleh kan Bu kesini? Boleh. Dari Solo Raya dan manapun boleh banget kesini. Baik, oke, jadi memang sebenarnya di embung ini jujur saya nyaman Bu. Dari kemarin saya nongkrong beli kopi di gazebo-nya. Itu sunsetnya emang beneran bagus. Terutama kalau pagi sama sore. Oh iya. Sore mau menjelang senja itu luar biasa indahnya. Gitu. Indah banget Ibu. Dan rencananya besok kan ada acara 17-an ya Bu. Acara jalan pagi sehat, di RT kan. Nah itu besok tuh ini ingin digunakan menjadi water station untuk teman-teman dari RT. Istirahat di sini lah jalan pagi. Jadi nanti tujuan akhirnya di embung ini, Bu. Jadi memang embung ini bisa dijadikan sarana untuk acara apapun. Untuk outdoor activity ya teman-teman. Tadi untuk yang tadi sudah saya bilang Pak Bupati dan Pak Rektor, lalu acara 17-an. Kemarin juga sempat ngajar di sini Bu sama anak SD. Prokernya main-main di sini seperti itu. Berarti tadi kan saya dengar ya Ibu expert banget mengenai embung Dewi Nawang Wulan ini. Nah, sebenarnya kalau yang cekungan ini yang berisi air embungnya itu masih digunakan untuk pengairan sawah tidak Ibu? Masih. Oh masih. Iya. Utamanya kalau di musim kemarau gini ya. Jadi kan air itu kan debit air kan menurun ya. Menurun betul. Ya dari saluran irigasi itu kan kecil sekali sehingga masih bisa kita ambil air dari embung ini disedot pakai pompa air itu sini dialirkan ke sawah-sawah di sekitar sini. Tapi memang tidak begitu besar, cuma sangat-sangat membantu. Sangat berguna. Betul. Kalau pas di musim penghujan, embung itu juga bermanfaat untuk perikanan, Mas Bima. Ya, jadi ada bantuan dari Dinas Perikanan itu dikasih bibit ikan sehingga disebar di sini Bu. Iya, hasil ikannya itu bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat sebagai gizi tambahan. Gizi tambahan. Iya soalnya banyak yang mancing juga Ibu di sini. Oke. Oh berarti memang di sini banyak ikannya juga ya? Banyak, banyak. Oke. Nanti saya kapan-kapan boleh mancing kali Bu di sini ya? Boleh. Kalau Gurame ada nggak Bu? Kalau airnya kecil gini bisa berenang sambil ambil air. Gitu. Kalau berani loh ya. Gurame ada nggak Bu? Nggak ada. Ya paling nila gitu ya Mas. Oke. Baik. Nah ini tadi juga kami sempat menanam tanaman Ibu di sini. Terima kasih sekali loh ya. Sama-sama Ibu, kami juga sangat senang turut membantu mengenai inovasi lah tentang embung ini seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang penjenengan sama teman-teman tanam di sini bisa nunggu subur, bisa menjadikan sebuah kenangan. Amin. Gitu kan? Amin. Semoga masyarakat di Kecamatan Sambirjo bisa sering main kesini ya teman-teman. Harus wajib karena ini bisa dilihat sudah sangat berprogres ya, dari bagus menjadi bagus sekali ya ini embungnya teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan, kan ini masih ada tanah lapang di saat itu belum digunakan untuk pembangunan yang lain, karena kan saya yakin ini akan bertumbuh pembangunannya ya. Sehingga nanti bisa mungkin akan kita coba juga mungkin untuk ditanam buah melon misalnya. Ya kita bikin greenhouse, nanti bisa petik buah melon dengan kita beli petik sendiri. Ya, seperti yang ada di desa tetangga kita. Gitu kan. Ya mencontoh sesuatu yang baik kan. Yang baik bagus sekali Bu itu, apalagi memiliki wadah yang memang memadai. Betul. Ini saya lagi lihat pemandangan. Maaf, boleh silakan Ibu. Terima kasih. Monggo saya minum dulu. Aksarantara Bu, ini tulisan teman-teman. Iya. Logo KKN saya Bu. Oh iya. Baik Ibu. Gimana? Nah, ini kan embung ini kan bisa dikatakan sangat berprogres lah dari yang dulu. Ibu bisa diceritakan nggak embung yang dulu sama embung sekarang, perbedaan yang paling terlihat dari apanya Ibu?
Ya dari fungsinya, kalau dulu itu kan hanya sebagai sumber pengairan ya, irigasi bagi petani-petani yang ada di sekitar. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata yang insya Allah luar biasa. Ini juga kan bertahap ya, dulu hanya taman saja yang tempat untuk nongkrong, sekarang sudah mau dimulai untuk dibangun jogging track dan nantinya pasti akan ramai, setiap pagi akan banyak yang olahraga di sini, sore ada yang ngabuburit di sini. Ngabuburit Ya, pas bulan puasa Bu ya. betul. Dijadikan event untuk buka puasa juga bisa di sini Bu. Bisa sekali ya. Dan untuk di hari-hari mungkin yang momen yang pas itu bisa buat lomba. Sebenarnya kemarin kita punya satu rencana juga untuk membuat sanggar ya. Sanggar itu nanti isinya itu ada yang sanggar tari, ada melukis, dan ada drama, ada fashion kayak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terlaksana lah. Oh, itu inovasi yang sangat bagus. Saya tidak bisa karena masa jabatan juga sudah mau habis. Nanti mungkin yang setelah saya akan bisa melanjutkan apa yang menjadi impian kita. Itu inovasi yang sangat bagus. Iya, Ibu. biar juga walaupun kita tinggal di pedesaan, tapi jangan kalah dengan anak-anak kota. Nggak kalah kok. Nggak kalah. Kota malah kota nggak punya ini Bu. Iya, kita berani bersaing. Bersaing, betul. Oke, saing dalam hal yang positif. Yang positif, teman-teman, kompetitif dalam hal yang positif, gitu. Oh ya, terakhir ibu-ibu juga bisa senam juga di sini. Oh bisa. Sudah kita rintis sih Mas. Ya, sudah beberapa ini ya. Jadi ada beberapa kelompok yang juga senam di sini. Oh, sudah ada. Ada. Oh, baik. Tinggal dikembangkan. Itu lagi sepedahan. Lagi sepedahan. Mau nyoba itu ya. Mau nyoba. Iya, mau nyoba. Iya. Semoga makin ramai Ibu. Amin, ya. amin, minta doanya Amin, Mas amin. Bima dan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian dari warga masyarakat Sambirejo serta pemerintah Desa Sambirejo bisa terlaksana, Amin. bisa mempunyai tempat destinasi wisata yang luar biasa, yang bisa menjadi kelangenan buat siapapun yang pernah berkunjung ke sini. Baik. Kelangenan itu berarti tidak hanya sekali datang, sudah, tapi sekali datang lagi. Menjadi langganan Bu ya, langganan Bu. Baik, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton dan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ibu Tati, tokoh Sambirejo ya, salah satu tokoh Sambirejo. Tokoh apa Mas? Aduh, jangan bilang tokoh. Apalah saya ini ya, saya hanya manusia biasa. Salah satu yang mewujudkan bentuk embung ini sekarang Ibu. Baik, Ibu Tati sebagai Direktur BUMDes, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sore kali ini ya mengobrol bersama saya, membantu tim KKN untuk memenuhi proker saya. Iya, saya juga senang sekali nih mengobati rindu saya. Rindu Ibu. Alam semesta gitu. Alam semesta, baik. Oke, Bu Tati, sekali lagi terima kasih banyak. Ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.